Baik, pada hari ini kita akan masuk kepada seri terakhir daripada khotbah surat Galatia. Kita sudah bahas 18 kali pertemuan dan hari ini adalah pertemuan yang terakhir dan kita akan membahas dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat ke-18. Mari kita buka bagian ini dan kita baca secara bertanggapan bersama-sama dengan Singer. Boleh saya? Ya. Dan kita akan lihat dari bagian terakhir, perikop terakhir yang diberikan judul peringatan dan salam. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama dengan Singer membaca ayat yang genap. Mari kita memperhatikan seksama bagian penutup ini. Ayat 11 Galatia pasal ke-6. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun mereka tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan bersyukur Tuhan yang terus memimpin kami dengan firman-Mu. Dan kami terus minta Tuhan melembutkan hati kami. Sebab di dalam keberdosaan kami seringkali mengeraskan hati terhadap suara firman Tuhan. Tetapi kami minta dalam belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau boleh melembutkan hati kami. Supaya kami bukan menghidupi hidup yang hanya akan sia-sia. Yang berpuluh tahun lewat hanya di dalam satu penyesalan. Tetapi kami menghidupi hidup yang sungguh boleh berbuah, yang menjadi berkat, yang boleh ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup yang sementara ini. Tuhan, kami bersyukur juga untuk surat Galatia ini. Kami telah merenungkan berkali-kali dan kami melihat betapa bersyukur Tuhan memakai Rasul Paulus memperjuangkan akan doktrin keselamatan yang sejati. Dan kami bersyukur sebab semua itu menjadi firman yang diturunkan kepada kami sampai kepada hari ini. Tuhan, pimpinlah kami di dalam merenungkan bagian yang terakhir dari seri khotbah surat Galatia ini. Kami berdoa serahkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita tiba saudara sekalian, akhirnya kita tiba pada bagian penutup atau seringkali disebut sebagai paragraf terakhir dari satu surat yang sangat penting di dalam menegakkan doktrin kekristenan berkenaan dengan keselamatan, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, saudara, sama seperti pendahuluan daripada surat ini, ada perbedaan dengan pola surat Paulus pada umumnya. Di bagian pembukaan pendahuluan tidak memuat ucapan syukur sebagaimana biasanya, tetapi langsung dimulai dengan satu pembahasan mengenai polemik yang terjadi. Ini menunjukkan ada situasi yang urgent, ada situasi yang genting yang sedang terjadi. Maka Paulus membuka suratnya langsung dengan serangan terhadap polemik itu. Maka demikian pula pada bagian penutup. Bagian ini berbeda dari surat Paulus pada umumnya di dalam beberapa hal. Yang pertama, bagian penutup ini lebih panjang daripada kebanyakan penutup. Dan bagian ini meringkas tema-tema penting
yang sudah Paulus bahas di dalam sepanjang suratnya. Di dalam bagian penutup ini kita tidak mendapati salam yang diekspresikan oleh Paulus atau siapapun. Bahkan di dalam Galatia pasal pertama ayat 2 Paulus ada menyebut saudara-saudara yang bersama dengan aku, meskipun kita tidak tahu siapa namanya, tetapi mereka tidak muncul kembali di dalam kata-kata perpisahan ini. Paulus juga tidak menyampaikan pengakuan pujian yang berlebihan. Paulus tidak mengulangi keinginannya untuk segera bertemu dengan jemaat Galatia, dan Paulus tidak minta doa mereka untuknya. Ada apa, saudara? Nah, banyak penafsir yang mengaitkan kurangnya sentuhan pribadi ini dengan perasaan yang tegang dan perasaan yang jauh. Ada relasi yang tegang di antara Paulus dan jemaat Galatia yang menghiasi surat tersebut secara keseluruhan. Tetapi saudara sekalian, meskipun banyak yang menafsirkan seperti itu, tetapi kita tidak boleh mengasumsikan terlalu jauh, karena di sebelum kata penutup amin yang terakhir itu, di situ Paulus ada menuliskan saudara-saudara. Di dalam bahasa Yunaninya adalah adelphoi. Itu adalah satu kata sapaan favorit Paulus kepada pembacanya di seluruh surat-suratnya. Berarti di sana masih ada satu hati Paulus kepada jemaat itu. Paulus menyebut mereka adelphoi, saudara-saudara. Demikian pula di ayat 16 kita mendapati berkat damai sejahtera dan rahmat. Lalu di ayat 18 berkat kasih karunia. Dan kita tidak boleh membaca, oh ini hanya sekadar gaya penulisan tok di akhir surat. Tetapi keduanya itu meringkas, mengungkapkan hati dan jiwa daripada Rasul Paulus yang meringkas keagungan esensi Injil yang begitu gigihnya Paulus sampaikan di dalam surat yang singkat tetapi penuh dengan kuasa ini. Maka dengan demikian, meskipun tanpa salam pribadi, Paulus tidak melupakan alasan utamanya di dalam menulis surat ini kepada jemaat Galatia, yaitu membawa mereka dari ambang kemurtadan kembali kepada iman yang utuh di dalam satu-satunya Injil yang sejati, yaitu Injil Yesus Kristus, Tuhannya Paulus dan Tuhannya mereka. Paulus membawa mereka, merebut mereka dari sedikit lagi mereka murtad. Itu mereka tidak lagi berpegang kepada iman yang murni. Maka Paulus berjuang membawa mereka. Maka saudara, kadang-kadang orang yang kita rasa keras sama kita, orang yang kadang-kadang kita rasa begitu kejam sama kita, mungkin orang itulah yang menyelamatkan kita. Kadang-kadang orang terlalu baik, terlalu manis, mungkin itulah yang menyesatkan kita. Nah, kadang-kadang kekristenan suka dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan. Tetapi mungkin itulah yang membawa kita jauh. Paulus tidak. Paulus menuliskan dengan keras pada bagian ini supaya menarik mereka kembali. Dari sedikit lagi mereka jatuh di dalam kemurtadan. Supaya mereka kembali kepada Injil yang sejati. Maka Erasmus pernah berkomentar bahwa di dalam paragraf penutup ini Paulus bicara seperti nyala api yang murni, saudara sekalian. Dan di dalam terang nyala api yang cemerlang ini, kita kembali melihat pesan kasih karunia dan kebenaran yang disampaikan dengan tegas kepada saudara-saudara yang bersama dengan Paulus, yang turut serta di dalam hidup, mati, dan bangkitnya Yesus Kristus. Kalau kita baca bagian ini dibuka dengan ayat 11. Ayat 11 Paulus mengatakan begini, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutuliskan kepadamu dengan tanganku sendiri. Berarti bagian yang lain bukan Paulus yang menuliskan. Loh, kalau begitu kenapa disebut surat Paulus? Biasanya pada zaman itu, saudara sekalian, ada orang-orang yang bekerja sebagai juru tulis. Maka Paulus mendiktekan suratnya kepada seorang juru tulis. Juru tulis itu menuliskan apa yang Paulus diktekan. Tetapi di akhir surat ini, Paulus mengambil pena dan Paulus menulis sendiri dengan tangannya. Maka Paulus mengatakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Dan biasanya setelah mendiktekan suratnya, Paulus memberikan semacam tanda tangan
Dan tanda tangan yang standar yang dituliskan Paulus biasanya sebagaimana 1 Tesalonika pasal 5 ayat 28 misalnya. Di situ Paulus menuliskan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Nah, ini biasanya tanda tangan yang standar dari surat Paulus yang ditulis oleh tangan Paulus sendiri. Nah, Paulus sangat peduli agar orang-orang Galatia itu bisa mengerti pesan surat ini. Sehingga dia mengambil pena dan dia menulis seluruh paragraf penutup dengan tangannya sendiri. Paulus mengatakan, lihatlah huruf-huruf ini betapa besarnya yang kutuliskan dengan tanganmu sendiri. Itu dengan tanganku sendiri. Mengapa Paulus menulis paragraf ini sendiri? Mengapa Paulus harus menulis dengan huruf yang besar-besar, saudara? Nah, di sini Roh Kudus mengilhami Paulus untuk menambahkan kata-kata penutup ini, untuk memberitahu satu lagi bedanya antara kaum legalis dan orang Kristen yang dipimpin oleh Roh. Nah, di dalam seluruh surat ini Paulus terus bahas mengenai dua macam. Orang legalis yang hidupnya, oh aku selamat karena aku berbuat, karena aku melakukan Taurat, karena aku ada andil maka aku diselamatkan. Orang legalis, orang yang menilai segala sesuatu berdasarkan perbuatan. Kalau kamu menjalankan kewajiban agamamu, kamu orang beragama. Kalau kamu menjalankan aturan-aturan ini, kamu orang yang saleh, orang yang suci. Paulus mengatakan tidak, bukan itu yang membuat engkau diselamatkan. Maka di sini Paulus memberikan satu lagi perbedaan antara kaum legalis dan orang yang dipimpin oleh Roh untuk menunjukkan bahwa orang percaya yang dipimpin oleh Roh itu hidup bagi kemuliaan Allah, bukan untuk pujian manusia. Dan saudara, maka Paulus menuliskan dengan huruf yang besar-besar, menekankan, ini penting, jangan lewatkan bagian ini. Jadi ini bukan cuma penutup, ini bukan cuma kesimpulan, tapi ini satu bagian yang penting. Paulus tulis sendiri, jangan lewatkan bagian ini. Nah, saudara, kita tahu Paulus pernah menyebut mengenai duri di dalam daging. Dan beberapa ahli Alkitab percaya kalau duri dalam daging yang disebut oleh Paulus itu adalah semacam penyakit atau masalah pada matanya Paulus. Ini berarti dia harus menulis dengan tulisan yang besar-besar supaya dia sendiri bisa membaca apa yang ditulis. Nah, saudara, ini pada zaman dulu, saudara, orang menulis di atas perkamen. Kalau zaman sekarang kita mengetik, mau digedein gampang, tinggal diginiin, saudara, sudah besar. Nah, zaman kita gampang sekali, kita tinggal zoom. Tetapi saudara sekalian, pada zaman Paulus, saudara, itu pakai perkamen. Berarti ketika Paulus harus menulis dengan huruf yang besar, itu akan makan tempat yang banyak, akan lebih boros, saudara. Tetapi Paulus di sini dia rela dan dia tuliskan dengan huruf yang besar. Nah, dikatakan Paulus tulis dengan huruf yang besar-besar karena ada masalah pada matanya. Nah, terlepas daripada benar atau tidaknya tafsiran ini, Paulus menjelaskan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk ditulis sebagai penutup. Bukan bahwa dia tidak hanya akan mengakhiri suratnya dengan cara yang biasa. Jikalau benar Paulus memiliki masalah pada matanya, maka kesediaan Paulus untuk menulis paragraf penutup ini dengan tangannya sendiri itu seharusnya menyentuh hati para pembacanya. Paulus begitu kesulitan, mata tidak lagi terlalu jelas, tapi dia mau menuliskan itu dengan tangannya sendiri. Mau mengatakan ini begitu penting. Aku mau menuliskannya supaya engkau tahu betapa berharganya. Nah, Paulus sudah menunjukkan kepada mereka dua macam orang. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, yang hanya peduli perbuatan-perbuatannya, dan orang yang hidup di bawah kasih karunia. Paulus mengatakan dua macam hidup itu adalah dua macam hidup yang bertolak belakang. Ini bukan cuma soal ajaran yang beda. Saudara, kadang-kadang kita menganggap, ajaran itu urusan sekunder, tidak penting. Yang penting sudah ibadah, yang penting sudah bergereja, tidak penting ajaran yang diterima. Paulus mengatakan no, ajaran yang beda itu akibatnya sangat besar. Maka saudara, kita tidak bisa sembarangan. Sembarangan kita sendiri, sembarangan untuk mendengarkan khotbah. Sembarangan, pokoknya apa saja.
apalagi banyak orang sembarang biarkan anak-anak untuk mendengarkan sembarang apapun yang mereka suka. Saudara, kita punya anak, hanya punya kesempatan 1 minggu 1 kali. Tetapi saudara bayangkan di luar itu, apa yang mereka dengar, apa yang mereka tangkap. Maka saudara, ajaran itu sangat penting. Di sini Paulus bilang, jangan pikir cuma beda ajaran. Tetapi beda ajaran itu juga beda cara hidup. Maka Paulus bandingkan 2 macam cara hidup. Kita lihat, yang pertama ialah antara perbudakan atau kebebasan. Engkau berada di bawah Taurat. Engkau hidup terus di bawah perbudakan. Tetapi engkau yang menerima Yesus oleh kasih karunia-Nya, engkau hidup dalam kebebasan. Ini cara hidup yang beda. Engkau hidup dalam dagingkah atau engkau hidup dalam roh? Engkau hidup untuk diri sendirikah atau engkau hidup untuk orang lain? Dan sekarang Paulus menambahkan kontras yang keempat. Paulus mengatakan engkau hidup untuk pujian manusia atau engkau hidup untuk kemuliaan Allah. Semua tindakannya bisa sama. Orang itu kelihatan sangat beragama, kelihatan sangat saleh, tetapi saudara sekalian bisa begitu berbeda di balik daripada apa yang dikerjakan. Jadi kadang-kadang kita lihat orang begitu rajin di dalam agamanya, orang begitu rajin di gereja. Apakah betul-betul dia sudah mengerti apa yang dilakukan? Maka di sini Paulus membahas tentang motif kita melakukan. Motif di dalam hidup kita, motif di dalam pelayanan kita, ini hal yang sangat penting. Kita melihat banyak tindakan, sama-sama berbuat baik, sama-sama berbuat amal, sama-sama berbuat sesuatu yang berfaedah. Tetapi apakah yang menjadi motif? Ini sangat penting. Nah saudara, kalau kita tidak bisa baca hati orang ya. Orang baik sama kita, kita senang. Kita tidak bisa baca hatinya. Kadang-kadang orang baik kita senang. Tapi saudara lihat, Allah bisa membaca isi hati kita. Allah tahu hati kita. Jadi waktu orang datang memuji Dia, orang datang melayani Dia, Allah tahu isi hatinya. Kalau saudara bisa tahu isi hati orang yang dekat sama saudara, itu mengerikan. Kita baru tahu bagaimana motivasinya, apa yang menjadi keinginannya untuk dekat sama kita. Nah, di sini Paulus bicara tentang motif, ini penting. Gereja-gereja, setiap orang Kristen, kita sangat perlu memeriksa motif kita ikut Yesus. Kita sangat perlu memeriksa motif pelayanan kita. Saudara sekalian, kita tahu apa yang kita lakukan, tetapi apakah kita sadar mengapa kita melakukannya? Orang tahu apa yang dia lakukan, tetapi apakah dia sadar mengapa dia melakukannya? Orang yang mengajar sekolah minggu, kita tahu materi sekolah minggu yang kita ajarkan, kita tahu teknik bercerita, tetapi apakah kita tahu mengapa kita harus mengajar kepada anak-anak itu? Kita yang pelayanan misi, kita pergi KKR, kita pergi penginjilan, apakah kita tahu mengapa kita melakukan itu? Orang yang melayani penggembalaan, apakah kita tahu mengapa kita melakukan itu? Karena kalau kita tahu, kita akan sangat berhati-hati. Kita yang melayani di penggembalaan sangat hati-hati. Maka saudara, tidak semua orang ya, kayak misalnya pembesukan. Kadang-kadang saudara kita besuk ya. Orang cerita banyak hal. Kita yang penggembalaan tahu tidak bagaimana kita harus menangani semua yang kita dengarkan itu. Nah, ini bukan hal yang gampang. Kadang-kadang habis penggembalaan, habis jemaat dikunjungi, dia cerita masalah rumah tangga dia, besok satu gereja sudah tahu. Nah saudara, ini orang melayani penggembalaan, motif hati harus murni saudara. Bagaimana menjaga semuanya itu. Orang yang pelayanan ibadah, apakah kita mengerti motif kita? Orang yang berikan persembahan, kita ngerti tidak motif kita? Apakah memberikan persembahan supaya Tuhan ganti? Memberikan persembahan supaya Tuhan balas. Nah saudara, kita memberikan perpuluhan, apa yang menjadi motif? Tindakannya bisa sama, tindakannya bisa seperti orang-orang Kristen yang lain. Tapi saya tahu kalau Tuhan yang melihat, betapa sedihnya kalau Tuhan tahu motif daripada apa yang dikerjakan itu. Sebuah pekerjaan yang baik bisa dirusak oleh motif
yang jahat, oleh motif yang buruk. Seorang suami pulang bawa bunga sama istri. Kenapa bawa bunga? Cinta istri? Bukan. Karena dia baru saja berselingkuh. Maka dia merasa bersalah. Untuk mengkompensasi rasa bersalah, dia beli bunga. Tapi bukan berarti istri-istri sekarang mulai curiga ya. Suami kenapa beli bunga? Ada apa, selingkuh ya? Kata Pak Pendeta kamu selingkuh. Bukan saudara ya, saya tidak tanggung jawab ya. Istri-istri harus bijaksana. Suami kasih bunga tidak harus dicurigai. Bersyukur ya. Cuma buat suami-suami introspeksi ya. Kalau beli sesuatu hanya untuk kompensasi rasa bersalah, kita jahat di mata Tuhan. Kalau melayani hanya kompensasi daripada hidup yang liar di luar, kita mendukakan Tuhan. Ada orang yang giat melayani, luar biasa saudara. Saya kenal sendiri, begitu rajin, tapi bukan di gereja kita. Kadang datang ibadah di GRII, tapi pelayanan di luar GRII. Dan orang puji, orang mengatakan luar biasa, suami yang luar biasa. Orang bilang sama istrinya, bersyukur kamu ya punya suami seperti itu. Wah, kelihatan sangat rohani, pimpin firman, segala macam. Tapi saudara tahu, di balik daripada itu, berapa banyak pelacur yang sudah tidur sama dia. Berapa banyak saudara. Orang nggak tahu. Orang cuma lihat betapa, wah luar biasa. Tapi motifnya apa? Motifnya adalah kompensasi. Saya sudah salah, saya sudah berdosa, tidak bisa lepas daripada dosa. Maka saya harus pelayanan, saya harus giat untuk kompensasi daripada dosanya. Maka Paulus mengatakan motif itu penting. Pekerjaan yang baik bisa dirusak oleh motif yang jahat. Orang kenapa rajin di gereja? Mungkin ada kesempatan menonjol. Atau mungkin rajin di gereja karena kalau di rumah berantem terus. Banyak saudara. Kadang-kadang rajin pergi KKR. Kenapa? Kalau di rumah berantem sama istri. Lebih baik pergi KKR. Di sana tenang. Kalau istri telepon dosa jawab. Lagi KKR mah. Daripada berantem. Bukan berarti saudara nggak pergi KKR ya. Tapi motivasinya. Nah saudara, di sini Paulus membahas masalah yang sensitif ini dengan cara yang begitu menarik. Paulus melihat kaum legalis ingin memaksa orang-orang percaya Galatia itu supaya mereka disunat. Mereka Kristen, tapi kurang, maka perlu disunat supaya lebih lengkap. Nah, jadi Paulus mengangkat kemudian masalah ini dengan mengaitkannya dengan karya Kristus di atas kayu salib dan juga dengan pelayanannya sendiri. Di dalam bagian ini, Paulus menyajikan tentang 3 macam orang yang ditandai, yang diberi tanda. 3 macam orang itu ialah kaum legalis. Dalam Galatia pasal 6 ayat 12-13. Lalu Yesus Kristus sebagai orang kedua yang diberikan cap ditandai. Di dalam Galatia 6 ayat 14-16 dan terakhir Paulus sendiri di dalam ayat 17 dan 18. Yang pertama, Paulus mengatakan siapa yang dicap diberi tanda. Yang orang bisa mengenali, yaitu kaum legalis. Ketika bicara tentang kaum legalis, Paulus tidak ada hal yang baik yang bisa dibicarakan tentang kaum legalis. Maka Paulus menggambarkan mereka dan orang-orang seperti itu di dalam 4 cara. Paulus pertama menggambarkan mereka dalam ayat 12a dan 13b sebagai orang yang suka membual. Sebagai orang yang suka berbicara besar, menyombongkan diri. Karena tujuan utama mereka bukanlah untuk memenangkan orang kepada Kristus. Bukanlah untuk membantu orang percaya bertumbuh di dalam kasih karunia. Tujuan utama mereka apa? Tujuan utama mereka untuk memenangkan lebih banyak orang yang bertobat. Tanda petik ya. Bertobat. Supaya mereka bisa membanggakan, menyombongkan tentang hal itu. Nah ini saudara menjadi satu hal yang kita sendiri perlu senantiasa mengkoreksi. Sebab orang yang rajin menginjili, motivasinya apa? Kaum legalis rajin bawa orang masuk ke dalam pengajaran mereka. Supaya apa? Mereka bisa membanggakan betapa majunya mereka. Coba
Coba lihat Paulus, cuma segitu aja. Kami jauh lebih hebat pelayanan. Motivasinya apa? Maka kita ketika melayani dalam penginjilan misalnya, motivasinya apa? Apakah supaya dipuji? Apakah orang melihat berapa hebat, berapa banyak yang kita layani? Nah saudara, ini menjadi satu hal yang menggentarkan di dalam pelayanan KKR regional. Ini satu pergumulan bagi semua orang yang pergi akan bergumul melewati itu. Melewati apa? Melewati pelayanan, wah Tuhan berkati. Banyak orang mendengar, banyak orang angkat tangan, rasa bahwa saya sudah lebih baik daripada pengkhotbah yang lain. Pengkhotbah yang lain hanya sedikit. Pengkhotbah yang lain jumlah sesinya jauh lebih sedikit. Di situ bisa timbul satu perasaan bahwa saya jauh lebih berguna daripada yang lain. Dan sehingga tujuan kita mulai geser. Tujuan kita bukan sungguh-sungguh untuk orang dibawa kepada Kristus. Bukan sungguh-sungguh supaya mereka yang mendengarkan itu bertumbuh. Tetapi seringkali motivasi kita akhirnya kita kejar jumlah yang besar. Kita kejar sesi yang banyak. Supaya kemudian orang akan melihat, wah kamu jauh dibandingkan yang lain. Dulu saya ada ketakutan saudara. Senang tapi ada ketakutan. Ketika satu kali di Sumba pelayanan 6 sesi sekolah besar-besar. Rasa wah saya berguna sekali. Lalu ada seorang teman dari pusat mengatakan, wah luar biasa. Si Aludin melayani hari ini loh. Lebih 3.000 orang. Wah pada perasaan bangga saudara sekalian. Tapi kemudian berpikir jangan-jangan saya kejar itu. Jangan-jangan saya kejar supaya orang melihat betapa hebatnya kamu. Nah saudara di sini kaum legalis mereka memenangkan banyak orang untuk menyombongkan, membanggakan pelayanan mereka. Mereka ingin menciptakan kesan yang baik di luar saudara sekalian. Ini kita betul-betul sangat rentan di dalam kita menciptakan kesan yang baik di luar. Di gereja apa yang orang lihat. Tapi di rumah apa yang anak-anakmu lihat. Maka kali ini tema BCN NRITC. Pendeta Stephen Tom mengatakan hormati papa mama. Mengasihi Tuhan, mengasihi papa mama. Tetapi pendeta Stephen Tom mengatakan tidak mudah. Karena banyak anak dia sudah memiliki satu kepahitan kepada orang tua. Kita suruh mereka cinta papa mama. Mereka sendiri sulit sekali. Maka di sini dalam sesi-sesi BCN NRITC kita juga harus bicara tentang dosa-dosa daripada orang tua. Banyak orang tua baik di gereja, baik di luar, dihormati. Tetapi di dalam rumah anak penuh dengan kemarahan dan kebencian. Nah saudara sekalian, di sini kaum legalis menciptakan kesan yang baik di luar. Tetapi mereka tidak melakukan kebaikan di dalam hati. Pekerjaan mereka tidak dilakukan untuk kebaikan gereja atau untuk kemuliaan Allah. Tapi dilakukan untuk pujian bagi diri, kemuliaan bagi diri. Maka saudara pertanyaan sederhana bagi kita. Seandainya Tuhan tanya, berapa banyak, berapa persen beda hidup kita di luar gereja dan di dalam gereja waktu kita sedang pelayanan dengan kita sedang tidak pelayanan, berapa banyak bedanya? Kita jawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Berapa banyak bedanya kalau Tuhan tanya? Waktu kau di gereja, suami istri kelihatan gandengan tangan. Suami istri kelihatan begitu sehati pelayanan. Tetapi apakah di rumah seperti itu? Apakah anak-anak bisa melihat engkau sehati? Ataukah itu hanya satu kedok di depan umum, di depan orang lihat? Nah saudara sekalian, ini menjadi satu pertanyaan yang terus menggentarkan. Kalau Tuhan tanya, Tuhan bilang berapa beda hidupmu? Cara kau di gereja pakai uang, cara kau di luar gereja pakai uang, cara kau di gereja kerja, cara kau di luar gereja kerja, cara kau hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan, apakah sama dengan di luar gereja? Apakah kita mampu berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, tidak berbeda. Wah itu puji Tuhan. Tetapi saudara sekalian, kita tidak mudah kalau Tuhan tanya seperti itu. Nah meskipun saudara tentu tidak salah. Kita ingin memenangkan banyak orang bagi Kristus. Kita ingin melihat pekerjaan Tuhan bertambah. Tetapi jelas-jelas salah ketika kita menginginkan itu bagi kemuliaan diri sendiri.
Kita ingin melihat lebih banyak orang berpartisipasi, lebih banyak orang ikut dalam pelayanan kita, bukan agar kita dapat menghitung jumlah orang. Tetapi apa? Tetapi karena orang-orang itu penting, saudara sekalian. Kita harus berhati-hati karena ada kecenderungan kita bisa memanfaatkan orang-orang demi agenda kita yang egois, demi kepentingan kita, demi kemuliaan kita. Nah saudara, kita sangat perlu terus menguji diri. Apakah kita memanfaatkan orang supaya kita mendapatkan kehormatan kemuliaan itu? Paulus mengatakan itulah yang dilakukan oleh kaum legalis. Dan yang kedua, Paulus menggambarkan mereka sebagai orang yang berkompromi dalam ayat 12b. Kenapa mereka memberitakan, mempraktekkan sunat, rajin sekali mendorong orang ikut. Supaya kamu sudah Kristen, kamu sunat, rajin sekali. Dan mendorong orang-orang untuk ikut di dalam Taurat Musa. Untuk apa? Paulus mengatakan, karena mereka menghindari penganiayaan. Paulus dianiaya karena Paulus memberitakan salib Kristus. Paulus dianiaya karena memberitakan kasih karunia Allah. Dan memberitakan keselamatan lepas daripada perbuatan hukum Taurat. Nah, orang-orang legalis kaum Yudaisme berusaha membuat orang Kristen berpikir bahwa mereka itu adalah pengikut Yesus Kristus. Tapi di sisi lain mereka juga berusaha membuat para pengikut hukum Musa berpikir bahwa mereka orang yang taat kepada Taurat. Jadi di sini orang Kristen lihat, oh mereka Kristen. Di sini pengikut Musa melihat, oh mereka juga jalankan Taurat. Jadi mereka terlepas dari penganiayaan oleh kelompok-kelompok legalistik. Nah, yang dilakukan oleh kaum legalis adalah mereka menghindari rasa malu dan ancaman karena salib Kristus. Sebab salib memang tidak populer. Tetapi pada zaman ini saudara, kita memandang salib seringkali memandang salib itu dengan cara yang sentimental. Orang-orang pakai aksesoris salib, pakai kalung salib. Salah enggak? Enggak salah saudara, enggak salah. Itu menunjukkan kita pengikut daripada Kristus. Tetapi kalau salib dipakai sambil kita berbuat dosa, orang mengatakan, ternyata pakai salib tapi kelakuan macam begitu. Wah saudara, kita telah menyalahgunakan salib itu sebagai tanda yang tidak hormat. Nah saudara, kita pada zaman ini cenderung mempergunakan salib itu sebagai sesuatu aksesoris, cara yang sentimental. Tetapi bagi mereka di abad pertama, salib sama sekali bukan perhiasan. Itu bukan perhiasan yang indah. Salib itu adalah bentuk kematian yang paling rendah. Bentuk kematian dengan penghinaan yang paling tinggi saudara sekalian. Dan warga Romawi yang terhormat, mereka tidak akan pernah sebut-sebut salib di dalam percakapan yang sopan. Karena salib itu menggambarkan penolakan dan rasa malu. Ketika Paulus mempercayai Kristus, dia menempatkan dirinya bersama dengan salib. Dan di situ Paulus menanggung konsekuensinya. Karena bagi orang Yahudi, salib itu batu sandungan. Bagi orang bukan Yahudi, salib itu kebodohan. Nah, kaum legalis mereka bermain aman. Mereka lebih menekankan sunat daripada salib. Mereka memenangkan orang bertobat bukan kepada salib, tapi kepada sesuatu pengajaran yang populer, kepada sesuatu pengajaran yang aman. Dan agama mereka itu populer karena menghindari rasa malu akibat salib. Kekristenan yang populer di mata orang-orang adalah kekristenan yang menghindari bicara salib. Saudara sekalian, coba lihat. Kekristenan kalau ada kebaktian-kebaktian yang tidak bicara salib, tapi bicara yang lain, bicara apa yang ingin didengar oleh manusia, maka pasti orang suka. Tetapi kalau kekristenan bicara salib, kekristenan menegur dosa, orang tidak suka. Orang akan cari kebaktian-kebaktian yang menghibur mereka. Maka saudara, Paulus mengatakan kaum legalis banyak pengikutnya sebab mereka memberitakan yang populer, yang orang inginkan. Lalu yang ketiga, Paulus mengatakan, menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang pandai membujuk. Mulutnya manis, bisa memaksa orang.
Kaum legalis sangat pandai membujuk orang. Mereka memiliki cara bicara yang persuasif yang meyakinkan orang-orang percaya di Galatia bahwa legalisme itulah jalan yang paling benar bagi mereka. Paulus mengatakan mulutnya manis, pendekatannya elegan, tapi Paulus berbeda. Setiap kali Paulus menyampaikan firman, Paulus sampaikan dengan jujur dan tulus. Paulus tidak menyembunyikan. Paulus tidak pakai trik-trik retorika. Paulus tidak pakai keterampilan berdebat entertainer yang bagaimana. Paulus mengatakan dia bukan entertainer, dia bukan politikus, tapi dia adalah ambassador of Christ. Maka di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat pertama sampai 5, Paulus mengatakan, demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmah untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi Paulus tidak mau mereka mengikuti Paulus karena Paulus begitu menyenangkan. Paulus khotbahnya begitu menarik mereka. Tapi Paulus bilang, enggak, aku mau engkau mengikuti Yesus. Aku hanya memperkenalkan engkau dengan mempelai pria yaitu Kristus itu. Nah Paulus kemudian yang keempat, Paulus menggambarkan kaum legalis itu sebagai orang-orang yang munafik. Di ayat 13. Mereka ingin orang-orang tunduk kepada hukum Taurat. Ayo ikut Taurat, ayo disunat. Taurat Musa luar biasa, kamu akan dibenarkan oleh Taurat itu. Mereka ingin orang-orang tunduk kepada Taurat Musa, tapi mereka sendiri tidak mentaati hukum Taurat. Nah saudara, bagaimana bisa mempengaruhi orang? Kalau kita hanya mengatakan tetapi tidak menjalankan. Saya melihat Tuhan memberkati GRII. Karena apa? Karena pendeta Stephen Tong sendiri menjalankan saudara sekalian. Kemarin di Kediri, Pak Tong mengumpulkan kita semua. Lalu kemudian Pak Tong sharing tentang kebutuhan Kediri ada tempat ibadah. Dan pendeta Stephen Tong sendiri dengan rela untuk memberikan persembahan yang besar. Untuk membeli tempat. Maka itu menggerakkan orang lain saudara. Kalau kita mendorong orang, tapi kita sendiri tidak berani mengerjakan. Saudara tidak punya kuasa itu. Nah saudara, kaum legalis itu mereka mau orang tunduk kepada hukum Taurat. Tapi mereka sendiri tidak taat kepada Taurat. Kaum legalis itu termasuk dalam kelompok yang sama dengan orang-orang Farisi. Yang tentang mereka Yesus berkata, mereka ngomong tok tapi tidak melakukan. Pintar tok bicara agama tapi tidak mengikuti. Tidak menjalankan apa yang mereka lakukan. Nah di sini Paulus mengutuk mereka. Karena ketidakjujuran mereka. Mereka tidak berniat untuk mentaati Taurat. Bahkan sekalipun jika mereka mampu. Mereka ada Taurat. Jangan berzina. Tapi di belakang daripada tembok-tembok itu saudara. Mereka melakukan dosa-dosa kenajisan yang mengerikan. Nah saudara sekalian, mereka mengatakan jangan mencuri. Tapi setiap kali ada hari raya. Mereka pakai kesempatan itu mencuri. Jualan binatang yang sudah lemah, atau mereka kemudian suruh orang mengganti korbannya dengan jualan mereka. Maka bisnis penjualan hewan korban itu pada hari-hari raya menjadi bisnis yang paling menggiurkan. Bisnis nepotisme, keluarga mereka jualan, keluarga mereka tukar uang. Orang bawa uang dari tempat yang jauh, uangmu tidak bisa diterima untuk persembahan. Tukar, kursnya ditentukan seenak dewe. Saudara sekalian, mereka bilang jangan mencuri, tapi mereka curi saudara sekalian. Saudara, maka karena itu saudara, kita tidak heran pendeta Stephen Tong keras sekali menegur gereja-gereja. Karena apa? Karena mungkin kita melakukan hal yang sama. Penghormatan mereka kepada hukum Taurat itu hanya topeng untuk menutupi tujuan sebenarnya. Yaitu memenangkan lebih banyak orang untuk tujuan kepentingan mereka saudara. Mereka ingin melaporkan kepada orang-orang Yahudi betapa hebatnya pelayanan mereka,
melaporkan statistik mereka mendapatkan lebih banyak kemuliaan. Lalu setelah Paulus bicara tentang orang-orang ini, sekarang orang kedua yang ditandai, orang kedua yang diberi cap itu adalah Yesus Kristus. Capnya apa? Yaitu luka-luka yang diterima di Golgota di atas kayu salib. Luka-luka itu menjadikan Yesus sebagai manusia yang diberi tanda, diberi cap. Tetapi luka-luka itulah yang menandai kebebasan bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Kaum Yahudi membanggakan sunat. Saya orang yang sudah disunat pada hari yang ke-8. Saya orang yang lebih baik daripada yang lain karena saya punya tanda-tanda sunat. Paulus bilang enggak. Paulus membanggakan juru selamatnya yang disalibkan dan bangkit. Paulus memuliakan salib. Bukan berarti Paulus memuja kebrutalan, kekejaman di atas kayu salib. Bukan. Paulus tidak memandang salib sekadar sebagai sepotong kayu tempat seorang penjahat mati. Paulus memandang salib karena di situ Kristus tergantung dan memberikan nyawanya. Dan Paulus memuliakan salib karena Kristus ada di atas kayu salib. Kenapa Paulus memuliakan salib? Karena Paulus mengenal siapa yang disalibkan itu. Yesus Kristus disebutkan setidaknya 45 kali di dalam surat Galatia. Pribadi Yesus begitu memikat Paulus. Dan Kristuslah yang menjadikan salib itu menjadi mulia baginya. Waktu di awal-awal, pada tahun-tahun awal, Paulus dia adalah seorang rabi Yahudi. Sebagai rabi Yahudi, dia memiliki banyak hal untuk dibanggakan. Sebagai orang yang beragama, dia punya banyak hal yang bisa ditonjolkan, bisa dibanggakan. Dia rasa hebat. Dari suku Benyamin, dia disunat pada hari ke-8. Dia gurunya Gamaliel. Dan dia banyak hal yang dia bisa banggakan. Tapi setelah ketemu dengan Yesus, semua itu yang dia rasa hebat, ternyata hanya sampah semua. Yang dia rasa dia bisa banggakan, sombongkan, semuanya itu hanya sampah. Nah saudara, kaum legalis tidak bermegah di dalam salib Kristus karena apa? Karena mereka tidak bermegah dalam Yesus. Apa yang orang Kristen banggakan? Apa yang menjadi kesaksian daripada orang Kristen? Seringkali kita bersaksi. Bersaksinya kenapa? Ikut Yesus aku jadi kaya. Ikut Yesus aku banyak dapat berkat. Pernahkah kesaksian tentang salib Yesus yang mengubah seluruh hidup dari berdosa menjadi merdeka? Nah saudara sekalian, seringkali kita tidak bermegah dalam salib Yesus karena kita tidak kenal Yesus sungguh-sungguh. Bagi kaum legalis, diri mereka itulah yang mendapatkan kemuliaan. Tapi sebenarnya mereka tidak kenal pribadi yang berada di atas kayu salib. Lalu yang kedua, kenapa Paulus bermegah dengan salib? Karena dia tahu kuasa daripada salib. Saudara kalau bangga, punya kenalan ya. Saudara bangga kenapa? Karena tahu kuasanya. Saya punya teman, wah luar biasa hebatnya. Dia kalau dipukul, tidak bisa membalas. Dia kalau dihina, tidak punya apa-apa. Nah saudara enggak kan ya? Tapi kita, teman saya hebat loh. Tidak ada berani macam-macam sama dia. Kalau dia dipukul, satu pasukan datang. Wah, karena dia punya kuasa. Nah saudara, Paulus itu kenapa dia memuliakan salib? Karena dia tahu kuasa daripada salib. Kuasa apa? Nah bagi Paulus dulunya yang seorang rabi Yahudi yang terpelajar, doktrin pengorbanan di atas kayu salib itu sama sekali tidak masuk akal. Mereka percaya Mesias akan datang. Paulus tidak ragu. Tapi Mesias itu akan datang untuk mati. Tidak masuk akal. Apalagi mati di atas kayu salib yang terkutuk. Bagi Paulus itu tidak ada tempat di dalam teologinya dia. Salib pada masa lalu itu hanyalah contoh. Contoh apa? Contoh kelemahan, rasa malu, rasa hina. Itulah salib. Tetapi saudara, akhirnya Saulus dari Tarsus, dia mengalami sendiri kuasa salib. Dan dia di situ sadar, yang dulu dia banggakan itu sampah. Sekarang dia lihat salib, dia mengalaminya dan dia mengikut Yesus. Dia menjadi rasul daripada Yesus Kristus. Salib bukan lagi batu sandungan. Bagi orang Yahudi mereka tidak pernah bisa ngerti. Kenapa Yesus harus disalib? Sampai sekarang mereka tidak terima Mesias yang disalibkan.
Kalau bukan karena Roh Kudus, mereka tidak mungkin percaya. Salib sekarang bagi Paulus bukan lagi batu sandungan, tetapi menjadi batu fondasi, menjadi batu penjuru daripada berita yang dibawa oleh Paulus bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Bagi Paulus, salib itu adalah pembebasan. Pembebasan dari apa? Dari diri sendiri, dari dunia ini, dari kedagingan kita. Paulus mengatakan salib punya kuasa yang begitu besar. Siapa yang bisa membebaskan seseorang dari keberdosaannya, dari dirinya, dari maut dunia yang mengikat dia? Paulus lihat hanya salib yang bisa. Di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, disitulah kuasa Allah itu dilepaskan, saudara sekalian. Bayangkan kalau ada satu tenaga yang begitu besar dilepaskan. Apa yang melepaskan itu? Seperti misalnya bom nuklir. Apa yang memicu itu, saudara sekalian? Tidak banyak hal. Tidak semua bisa memicu, saudara sekalian. Tetapi ada hal yang akan memicu itu. Maka kuasa Allah yang begitu besar, yang dilepaskan itu, yang memberikan pembebasan dan kemenangan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Apa yang melepaskan itu? Bagi Paulus, it is the cross of Jesus Christ. Kematian dan kebangkitan daripada Yesus. Tidak ada kuasa di dalam perbuatan agama. Tidak ada kuasa di dalam hukum Taurat yang bisa memberikan kemenangan kepada manusia atas diri sendiri, atas kedagingan dia. Sebaliknya, hukum Taurat itu malah membangkitkan ego. Oh, aku bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan Allah. Aku bisa barter dengan Allah. Dan itu malah mendorong daging kita bekerja. Saudara, dunia ini tidak pernah peduli saudara religius atau tidak. Yang penting salib jangan diikut sertakan. Orang terima kamu Kristen, asal jangan bicara salib. Jangan bicara Yesus. Mari kita bicara perbuatan yang baik. Kekristenan sama dengan semua agama. Kekristenan juga mengajarkan kebaikan. Agama lain juga mengajarkan kebaikan. Kita semua sama. Dunia tidak peduli saudara religius atau tidak. Sepanjang salib tidak usah disertakan. Maka saudara, kadang-kadang dalam gereja-gereja juga salib sudah tidak diberitakan. Supaya apa? Supaya lebih bisa diterima, saudara. Nah, yang ketiga, kenapa Paulus memuliakan salib? Karena Paulus tahu tujuan daripada salib. Tujuan salib adalah membawa ke dalam dunia ini umat Allah yang baru, mendatangkan ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu adalah gereja, tubuh Kristus. Ciptaan yang lama di dalam Adam itu gagal. Ciptaan yang baru di dalam Kristus itulah yang akan berhasil. Dan Paulus tahu gereja itu sangat penting. Nah, sekarang Paulus bicara pribadi yang ketiga yang diberikan cap, yang ditandai. Siapa? Dirinya sendiri. Dulu Paulus bangga dengan cap yang ada pada dia. Cap apa? Sunat. Bahwa dia sudah disunat. Paulus bangga dengan tanda itu. Tapi setelah dia menjadi orang percaya, dia menjadi orang yang bertanda dengan cara yang berbeda. Paulus kini bermegah. Dengan apa? Dengan bekas luka yang diterimanya. Dan di dalam penderitaan yang dialaminya sewaktu melayani Yesus. Dulu dia bangga, saya orang yang bersunat, disunat pada hari ke-8. Orang Israel sejati, orang Yahudi tulen, Paulus bangga. Tapi sekarang tidak. Yang Paulus banggakan ialah cap yang diterima karena apa? Karena dia ikut Yesus. Cap yang diterima karena penderitaan yang dialaminya dalam melayani Yesus. Ini sangat kontras dengan kaum legalis. Kaum legalis ingin menandai tubuh orang-orang percaya itu dengan sunat. Kamu belum disunat, kamu kan dulu orang kafir. Sekarang kamu itu percaya, sekarang kamu sunat ya. Lalu mereka bangga, wah sudah 10 orang yang disunat karena saya melayani mereka. Lalu mereka bangga dengan jumlah itu. Tapi Paulus tidak, Paulus sangat berbeda. Paulus menanggung di dalam tubuhnya tanda-tanda Tuhan Yesus Kristus bagi kemuliaan Kristus. Nah, saudara, kita kalau baca 2 Korintus pasal 11 ayat 18 sampai 33, kita memahami apa yang dikatakan Paulus karena di dalam banyak hal, banyak tempat Paulus menderita secara fisik demi mengikuti Yesus. Paulus pernah dilempar batu, dikira sudah mati. Paulus pernah disesa, dicambuk. Paulus mengalami banyak hal, kesulitan demi kesulitan. Dan itu menjadi hal yang menandai perjalanan iman Paulus.
Nah saudara, pada zaman Paulus itu lazim bagi para pengikut dewa dan dewi, orang-orang kafir itu, untuk dicap dengan tanda berhala tersebut. Ini pengikut dewa Zeus, ini pengikut dewa apa, ini pengikut dewi Artemis dan sebagainya. Lalu mereka bangga dengan dewanya dan mereka mau orang lain tahu. Saudara, jadi mereka dicap, cap tertentu pada tubuhnya sehingga orang tahu, oh ini pengikut dewa apa. Dan mereka bangga dengan cap itu, saudara sekalian. Nah, dengan cara yang sama Paulus dicap untuk Yesus Kristus. Dan itu bukan tanda sementara yang bisa dihapus, tetapi tanda permanen yang akan Paulus bawa sampai kepada liang kuburnya. Paulus tidak menerima cap itu dengan mudah. Dia harus menderita berulang kali untuk menjadi orang yang ditandai, yang dicap bagi Kristus. Saudara, sekali kita menjadi orang Kristen, kita akan menerima stempel cap sebagai orang Kristen. Dan kiranya cap itu dibawa terus sampai kepada liang kubur kita, saudara sekalian. Itu bukan hal yang temporary. Kalau menguntungkan, saya pakai cap Kristen. Kalau tidak menguntungkan, saya ganti capnya dengan cap yang lain. Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, waktu kita percaya, orang akan lihat cap itu. Oh, dia sekarang sudah jadi Kristen. Mari kita lihat hidupnya. Mari kita lihat apa yang dia lakukan. Mari kita lihat kesetiaannya. Maka dunia akan menguji. Dunia akan menyaksikan cap yang ada pada orang yang percaya itu. Nah saudara, pada masa itu juga merupakan kebiasaan memberikan cap pada budak. Supaya orang tahu siapa pemiliknya. Waktu beli budak ada cap besi yang panas. Dipanaskan lalu ditandai pada tubuhnya itu. Menunjukkan dia milik siapa, saudara sekalian. Maka Paulus mau mengatakan cap itu aku terima. Membuktikan aku adalah hamba daripada Yesus Kristus. Dan Paulus mengenakan cap itu untuk membuktikannya. Saudara, kita tidak sadar ya, kadang-kadang orang memperhatikan kita dari jauh. Kita orang Kristen. Kita mengenakan cap itu. Dunia akan terus melihat. Maka ketika ada orang-orang yang jatuh dalam dosa, itu menjadi hal yang menggemparkan. Kenapa? Karena ada cap itu. Kalau saudara tidak punya cap itu, dunia tidak terlalu peduli. Pernah ketika berpuluh-puluh tahun lalu pendeta Stephen Tom melayani di Amerika. Lalu ada satu majalah terbit. Ada seorang pendeta yang kedapatan. Dia ke tempat pelacuran. Lalu heboh masuk berita. Orang tanya, coba lihat pendeta Stephen Tom. Pendeta lakukan dosa seperti ini. Di situ pendeta Stephen Tom jawab bahwa kita melihat dunia sangat memperhatikan. Seandainya bukan pendeta, seandainya orang biasa, orang pebisnis pergi ke tempat pelacuran, tidak mungkin masuk headline. Tapi karena pendeta, makanya orang memperhatikan, ada cap yang melekat kepada dia. Nah ini saudara, ini cap yang melekat yang dunia akan saksikan bagi di dalam diri daripada setiap orang Kristen. Saudara pergi keluar, saudara di tempat makan misalnya ya, kita terbawa emosi, lempar, kurang ajar kamu kepada pelayan. Kita tidak sadar ada orang lain yang mungkin hari itu baru pergi gereja. Lalu dia perhatikan saudara, loh ini tadi yang ada di gereja. Oh begini rupanya ya orang Kristen ya. Nah saudara sekalian, itu ada cap yang melekat. Dan juga kita harus perhatikan apa yang bisa menandai kita. Yaitu dosa saudara. Dosa itu menandai, memberi cap kepada seseorang. Maka mari kita hati-hati dengan hidup kita. Berdosa itu mudah. Saudara, berdosa itu mudah. Berdosa itu tidak usah diajar. Berdosa itu tidak perlu pakai disiplin. Berdosa itu tidak perlu pakai aturan dan sebagainya. Berdosa itu gampang karena berdosa itu nikmat. Berdosa itu enak. Berdosa itu senang saudara sekalian. Berdosa itu gampang dan mudah. Tetapi menghapus tanda yang diakibatkan dosa itu tidak gampang. Menghapus tanda yang ditimbulkan oleh karena keberdosaan itu tidak mudah. Orang yang dulu muda pikir muda masa yang bebas. Bebas apa saja. Setelah kena HIV, bertobat,
Mau Tuhan kembalikan semula? Tidak bisa. Pertobatan menjadikan dia manusia yang baru, tetapi ada konsekuensi dosa yang harus dipikul. Kadang-kadang orang pikir masa muda, oh masa berdosa seenaknya, nanti tua baru bertobat. Jangan lupa, setan tidak bodoh. Karena setan menandai cap yang tidak gampang hilang. Nah saudara sekalian, kita pernah dengar kesaksian daripada Christopher Yuang, pernah kesaksian di Kemayoran. Bagaimana waktu muda dia hidup liar, hidup sebagai seorang gay. Dia hidup pesta-pesta liar setiap malam. Foto-fotonya mengerikan saudara. Lalu dia ikut jualan narkoba. Sampai kemudian ditangkap, masuk penjara. Hidup kena penyakit HIV. Hidupnya rusak sama sekali. Tetapi dalam anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang kemudian membawa dia kepada pertobatan saudara. HIV itu tidak hilang. Tapi kemudian dia bisa dalam anugerah Tuhan, dia menjalani hidup yang baru. Dan beberapa tahun lalu dengar dia menikah, saudara sekalian. Papanya tidak sempat lihat karena papanya sudah meninggal, tapi papa mama terus doakan anaknya itu. Nah saudara, hanya anugerah Tuhan yang bisa membuat dosa tidak lagi memiliki kuasa. Tanpa salib, dosa tidak bisa dikalahkan. Melalui saliblah dosa itu hilang kuasa. Maka saudara sekalian, hati-hati bagaimana kita hidup. Karena dosa akan meninggalkan cap, dosa meninggalkan bekas. Pada apa? Pada pikiran, pada kepribadian, pada reputasi, pada tubuh seseorang. Hanya sedikit orang yang bangga dengan bekas dosa yang mereka tanggung. Saudara, dosa itu meninggalkan sesuatu pada tubuh seseorang. Saya mengingat saudara sekalian, sepasang suami istri. Yang istri begitu hati begitu susah. Kenapa? Karena dia divonis dokter, kemungkinan belum pasti, tapi kemungkinan dia bisa mengidap kanker serviks. Kenapa? Karena suami suka sembarangan main di luar. Dan itu bawa pulang penyakit. Begitu marah istrinya. Begitu marah. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Tapi itu yang terjadi saudara sekalian. Meninggalkan sesuatu bekas yang tidak mudah ditanggung saudara sekalian. Nah saudara, di sini Paulus dia akhirnya mengatakan satu hal yang sangat penting. Paulus itu bukan jenderal yang cuma duduk di meja mengatur strategi. Paulus ada di garis depan. Dia berperang melawan dosa. Dia menanggung bagiannya dalam penderitaannya. Dan disinilah Paulus menyimpulkan akhir daripada suratnya. Dan dia menutup persis saat dia memulai. Dia menutup dengan satu kalimat, yaitu kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang membereskan dosa. Inilah yang memiliki kuasa untuk melepaskan seseorang daripada dosa. Yang memberikan cap bahwa dia milik Kristus. Yang menghapuskan noda yang pernah dikuasai oleh dosa. Paulus mengatakan kasih karunia. Bukan perbuatan agama. Bukan engkau rajin menjalankan kewajiban agamamu. Tidak ada kuasa di situ. Paulus mengatakan hanya karunia daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau dosa bisa diselesaikan dengan kewajiban-kewajiban agama, Yesus tidak perlu turun daripada sorga. Yesus tidak perlu memberikan nyawa di atas kayu salib. Karena dosa bisa diselesaikan dengan seperangkat aturan. Tetapi ternyata saudara, manusia tidak pernah bisa selesaikan dosa dengan seperangkat aturan. Maka karena itu, kasih karunia Allah perlu dicurahkan. Yesus perlu datang. Yesus perlu mati di atas kayu salib. Maka ini menutup seluruh surat yang penting ini. Ketika Paulus menutup dengan kasih karunia. Maka biarlah kita ingat bahwa kita memiliki Kristus yang mati di atas kayu salib. Yang diberikan oleh Bapa sebagai kasih karunia bagi kita. Dan itulah yang memerdekakan kita. Dan mari kita hidup dengan menyatakan diri seperti Paulus memiliki cap. Cap apa? Cap Yesus Kristus. Apakah saudara di luar orang melihat saudara hidup dengan benar, hidup dengan sopan? Agustinus rasa bersalah, ditusuk hatinya waktu dia mendengar seorang anak kecil menyanyikan tolelege tolelege. Ambil baca. Dia ambil Alkitabnya, sudah lama jiwanya kering. Dosa sudah membuat dia merasa kebal. Tetapi hari itu firman Tuhan
berbicara melalui nyanyian seorang anak. Ambil baca. Dan dia ambil baca Roma 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Wah cilaka, dia selama ini hidup seperti pada malam. Tidak ada orang tahu. Tidak ada orang yang mengetahui bagaimana dia hidup. Tapi hari itu dia sadar. Alkitab mengatakan mari kita hidup seperti pada siang hari. Biar semua orang bisa lihat. Biar semua orang kenal kita hidup dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kiranya ini boleh mengakhiri daripada seluruh surat Galatia yang kita sudah bahas sampai hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sungguh memohon pengampunan daripada Tuhan. Jikalau selama ini kami hidup di dalam dosa-dosa yang menandai kami. Dosa yang menandai pikiran kami, menandai kepribadian kami, yang menandai reputasi kami, yang bahkan menandai tubuh kami. Tuhan ampunilah, biarlah kami boleh hidup di dalam hati yang merindukan bahwa kemuliaan Kristus nyata di dalam seluruh hidup kami. Seperti Paulus yang dengan sungguh-sungguh rela untuk menerima tanda sebagai milik kepunyaan Kristus yang mendedikasikan seluruh hidup bagi hormat, bagi mulia nama daripada Yesus. Kami berdoa Tuhan pimpinlah kami hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa oleh kasih karunia-Mu, Engkau yang melepaskan kami daripada belenggu yang mengikat kami, dosa yang diam-diam kami nikmati, tetapi kami ingin lepaskan, tapi kami tidak mampu. Biarlah oleh kuasa salib daripada Kristus, kuasa itulah yang membebaskan kami, yang memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.